Baik, selamat siang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang materi pembelajaran dan metode strategi pembelajaran. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Verceli Elizabeth Fono, biasa disapa Verlin, dari program studi pendidikan musik semester 2. Baik, langsung saja saya menyampaikan materi. Yang pertama, materi pembelajaran. Secara garis besar, materi pembelajaran merupakan pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam memenuhi SK atau standar kompetensi yang ditetapkan. Materi adalah substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan kurikulum. Sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjukkan tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Yang kedua, jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran di sini dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khas, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip. Prinsip merupakan hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teori serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebagai akibat. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai. Merupakan hasil belajar aspek sikap, contohnya pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya, pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, prinsip-prinsip menentukan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang disajikan dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama, relevan atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dalam pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa penghafalan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lain. Yang kedua, konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi dua macam. Contohnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah pengajaran mengenai sistem panca indera. Yang ketiga, ada edukasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka mengakibatkan keterampilan atau keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Yang keempat,
Kecakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek, yakni yang pertama ada aspek kognitif, aspek aktif atau aspek psikomotor. Dikarenakan ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan pembelajaran yang mencakup keluasan dan kedalaman materi. Yang kedua, ada keluasan materi. Berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya kecakupan materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kelima, pengelolaan materi pembelajaran. Beberapa pertimbangan teknis dan dalam mengemas isi atau materi pembelajaran menjadi bahan belajar diantaranya A. Kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Yang B. Kesederhanaan. Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk memudahkan siswa belajar. Dengan demikian, kesederhanaan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang C. Unsur-unsur desain pesan. Dalam setiap kemasan, sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption. Pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar dan caption saja akan mengurangi makna penyajian informasi. Yang ke-D, pengorganisasian bahan. Bahan pelajaran sebaliknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun dalam bentuk unit-unit kecil atau dalam bentuk pokok-pokok bahasa yang dikemas secara induktif. Selesai siswa mempelajari unit tertentu, segera berikan umpan balik. Demikian seterusnya sampai siswa menguasai materi secara keseluruhan. Yang ke-E, petunjuk cara penggunaan. Dalam bentuk apapun pengemasan materi, harus disusun petunjuk cara penggunaannya. Hal ini sangat penting, apalagi seandainya bahan ajar dikemas untuk pembelajaran mandiri, seperti modul, pengajaran berprogram atau program teaching, atau mungkin CD interaktif dan pembelajaran melalui kaset. Masuk pada poin yang ke-6, bentuk pengemasan materi pembelajaran. Bentuk pengemasan materi dapat dikelompok menjadi yang pertama ada audio visual, video pembelajaran, film, atau slide PowerPoint. Yang kedua, cetak. Di dalam cetak itu berupa buku teks terprogram, buku pegangan manual, dan buku referensi. Masuk pada materi yang kedua tentang strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama, konsep strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah yang pertama tujuan
kedua materi, ketiga siswa, keempat fasilitas, dan yang kelima waktu. Metode dan teknik dalam proses belajar mengajar bergantung pada tingkah laku yang terkandung di dalam rumusan tujuan tersebut. Dengan kata lain, metode dan teknik yang digunakan untuk tujuan yang menyangkut pengetahuan akan berbeda dengan metode dan teknik untuk tujuan yang menyangkut keterampilan atau sikap. Sebagai contoh, yang pertama tujuan. Untuk aspek pengetahuan atau siswa dapat menjelaskan konsep kebersihan. Yang kedua tujuan. Tujuan untuk aspek keterampilan atau siswa dapat membersihkan ruangan kelas. Yang ketiga, tujuan untuk aspek sikap, siswa menghargai kebersihan. Untuk tujuan pertama, aspek pengetahuan, metode tanya jawab dan diskusi dapat digunakan. Untuk tujuan kedua, aspek keterampilan, sudah barang tentu tidak cukup hanya dengan bicara atau tanya jawab dan diskusi saja. Akan tetapi, harus sampai praktek membersihkan ruangan di bawah bimbingan guru. Yang kedua, cara menentukan strategi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka, kita harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada faktor tujuan. Tujuan merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang ada di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pengajaran menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki siswa setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Seperti kita ketahui, tingkah laku yang harus dimiliki siswa dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pengetahuan, keterampilan, dan sikap penggunaan strategi atau metode dan teknik dalam proses belajar mengajar bergantung pada tingkah laku yang dikandung di dalam rumusan tujuan tersebut. Yang kedua, ada faktor materi. Dilihat dari hakikatnya, ilmu atau materi pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ilmu atau materi pembelajaran membawa implikasi terhadap penggunaan, cara, dan teknik di dalam proses belajar mengajar. Barangkali atas dasar inilah pelajaran lain sehingga muncul metode khusus mata pelajaran seperti metode khusus IPA, metode khusus matematika, metode khusus IPS, dan sebagainya. Yang ke-C, faktor siswa. Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata akan mengubah perilaku siswa itu sendiri. Itulah sebabnya sangat tidak bijaksana bila proses belajar mengajar tidak didasarkan kepada faktor siswa itu sendiri. Sehubungan dengan itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah jumlah siswa yang terlibat di dalam proses belajar mengajar, metode dan teknik yang digunakan di dalam proses belajar mengajar antara lain bergantung pada jumlah siswa. Metode dan teknik yang digunakan di dalam proses belajar mengajar dengan jumlah siswa puluhan orang akan berbeda dengan metode dan teknik di dalam proses belajar mengajar dengan jumlah siswa beberapa orang saja. Dengan hal ini perlu dipertimbangkan bahwa yang pertama, siswa sebagai keseluruhan, dalam arti segala aspek pribadinya diperhatikan secara utuh. Yang kedua, siswa sebagai pribadi tersendiri. Setiap siswa memiliki perbedaan dari yang lain dalam hal kemampuan, tata belajar, kebutuhan, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga,
tingkat perkembangan siswa akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang kedua, ada faktor waktu. Faktor waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyangkut jumlah waktu dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu ialah berapa puluh menit atau berapa jam pelajaran waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar itu. Sedangkan yang menyangkut kondisi waktu ialah kapan atau pukul berapa pelajaran itu dilaksanakan, pagi, siang, sore, ataukah malam. Kondisinya akan berbeda. Dan yang faktor guru. Faktor guru adalah salah satu faktor penentu. Pertimbangan semua faktor di atas akan sangat bergantung kepada kreativitas guru. Dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar. Masuk pada poin yang ketiga, beberapa strategi pembelajaran dan metode mengajar. Di bawah ini terdapat beberapa strategi pembelajaran dan metode mengajar yang dapat digunakan sebagai alternatif upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, strategi ekspositorial klasikal. Dalam strategi pembelajaran ini, klasikal guru lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima pesan yang telah terjadi. Strategi seperti ini biasanya apabila yang pertama atau A, jumlah siswa cukup banyak, B, sumber pelajaran jumlahnya sangat terbatas, apabila jika hanya satu yaitu yang dipergunakan oleh guru. Yang C, media lain tidak ada kecuali buku sumber yang dipergunakan oleh guru dan papan tulis. Yang D, waktu yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan materi pembelajaran yang relatif. Bila strategi pembelajaran seperti ini terpaksa harus dilakukan, disarankan yang pertama, guru harus menguasai materi pelajaran sepenuhnya. Yang kedua, selingi dengan tanya jawab supaya siswa lebih aktif. Yang ketiga, beri tugas yang harus dikerjakan siswa pada saat itu atau di luar jam pembelajaran. Yang keempat, berikan balikan terhadap pekerjaan siswa yang telah dikoreksi. Yang kelima, berikan kesempatan kepada siswa yang menghadapi kesulitan untuk berkonsultasi di luar jam pembelajaran. Yang keenam, harus disadari bahwa strategi belajar mengajar seperti itu lebih cocok untuk aspek kognitif tingkat rendah. Yang ke B, metode tanya jawab. Metode tanya jawab sebagai salah satu metode mengajar yang mempunyai peran meningkatkan kadar berpikir siswa. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi merupakan proses tukar pendapat di antara para partisipan. Dengan metode diskusi, partisipan diharapkan belajar lebih aktif untuk menentukan rumusan sendiri. Diskusi kelompok kecil memiliki beberapa ciri antara lain. Pertama, jumlah anggota. Kelompok diskusi terdiri dari beberapa anggota, contohnya 4-6 orang. Yang kedua, membahas suatu topik atau permasalahan bersama. Yang ketiga, prosesnya mencakup pengantar, tukar pendapat, dan evaluasi rumusan ide. Yang keempat, mengarah kepada beberapa tujuan. Dan yang kelima, interaksi terjadi secara verbal. Atau yang kelima, pengajaran perorangan atau individual. Pengajaran perorangan dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pengajaran klasikal
kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan capaian masing-masing. Memaksa siswa untuk belajar lebih aktif bila dalam pengajaran individual ini digunakan paket belajar atau modul atau berprograma untuk mengatasi kesulitan mengajar bagi guru yang kurang berkompeten. Bentuk pengajaran perorangan dengan menggunakan paket belajar yang dapat dikembangkan di Indonesia ialah pengajaran modul sebagai pengembangan dari pengajaran berprograma atau khusus tipe linear. Yang keempat, materi penggunaan strategi pembelajaran dan metode mengajar. Proses belajar mengajar yang baik harus memiliki dan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: A. Memiliki tingkat relevan epistemologis yang tinggi. Artinya, proses belajar yang dilakukan peserta didik relevan dengan hakikat ilmu yang sedang dipelajari peserta didik. Yang ke-B, memiliki tingkat relevan psikologis. Dalam hal ini, ilmu dipandang sebagai alat berpikir. Yang ke-C, memiliki tingkat relevan sosiologis. Kriteria ini dilihat dari segi kesempatan peserta didik menghayati nilai-nilai sosial. Masuk pada beberapa contoh penerapan strategi pembelajaran. Yang terakhir, rangkuman. Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran ialah yang pertama, tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Beberapa strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya: yang pertama, strategi ekspositorial klasikal. Dalam hal ini, guru lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima pesan yang telah terjadi. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab sebagai salah satu metode mengajar yang mempunyai peran meningkatkan kadar berpikir siswa. Yang ketiga, strategi heuristik. Yang keempat, bentuk pengajaran kelompok bisa terjadi melalui kerja kelompok atau diskusi kelompok. Kriteria penggunaan strategi pembelajaran dan metode mengajar meliputi yang pertama, tingkat relevan epistemologis yang tinggi. Artinya, proses belajar yang dilakukan peserta didik relevan dengan hakikat ilmu yang sedang dipelajari peserta didik. Dan yang kedua, memiliki tingkat relevan psikologis. Dalam hal ini, ilmu dipandang sebagai alat berpikir. Makin tinggi kadar berpikir siswa di dalam kegiatan belajar, makin berkualitas proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, memiliki tingkat relevan sosiologis. Kriteria ini dilihat dari segi kesempatan peserta didik menghayati nilai-nilai sosial. Sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Dari tempat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.